pagi, Pak. Jadi, Boleh saya tahu dengan Bapak siapa? saya Randa, Baik, Pak. Ada keluhan apa ya, Pak? nyeri dada dan merasa sedikit sesak. Baik. Untuk nyeri dadanya di sebelah mana ya, Pak? Sebelah kiri atau sebelah kanan? Kiri. Oh, baik, Pak. Nyerinya saat beraktivitas atau saat Bapak beristirahat ya, Pak? Beraktivitas. Baik, Pak. Apakah Bapak sebelumnya punya riwayat darah tinggi? Ya. Baik. Untuk sesaknya itu seperti apa ya, Pak? Apakah seperti ditimpa beban berat atau seperti ditusuk-tusuk begitu ya, Pak? Tertimpa beban berat. Baik, Pak. Bapak punya riwayat merokok sebelumnya? Ya. Sehari berapa bungkus ya, Pak? Biasa sebungkus. Kalau begitu, saya periksa dulu ya, Pak, di bagian jantungnya. Mari, Pak. Baik, Pak. Sekarang Bapak sudah berada di tempat tidur. Saya akan melakukan tindakan untuk pemeriksaan fisik pada bagian jantung Bapak. Tujuannya untuk mengetahui keadaan jantung, posisi jantung, dan suara jantung Bapak. Apakah ditemukan adanya kelainan atau masalah di jantung Bapak atau tidak? Oke, saya akan membutuhkan waktu 5-10 menit ya, Pak ya. Apakah Bapak bersedia, Pak? Ya. Baik, Pak. Sebelum melakukan pemeriksaan, saya akan mencuci tangan dulu dan menyiapkan alat-alatnya ya, Pak ya. Baik. Sebentar, saya izin ke belakang Bapak untuk membuka bajunya terlebih dahulu ya, Pak ya. Ya. Persiapan alat dan bahan dalam pemeriksaan fisik jantung: 2 buah penggaris dan 1 stetoskop. Pemeriksaan fisik pada jantung yang dilakukan oleh perawat terdiri dari inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Baik, Bapak Randa, saya telah menyiapkan alat dan mencuci tangan. Sekarang kita mulai pemeriksaannya ya, Pak ya. Baik. Pemeriksaan yang pertama, inspeksi. Kita mulai pemeriksaannya ya, Pak ya. Baik. Apakah ada terdapat konjungtiva animis? Kemudian, pemeriksaan bagian bibir untuk melihat apakah adanya sianosis atau tidak. Pemeriksaan di toraks untuk melihat dinding dada, apakah bentuk dinding dada normal atau terdapat kelainan, seperti pedcus excavatum, pedcus carinatum, dan barrel case. Pada posisi dada, perawat mengidentifikasi lokasi iklus cordis, apakah terdapat pulsasi lain di daerah dinding dada atau tidak. Kemudian, perawat melakukan pemeriksaan pada bagian ekstremitas untuk menilai pulsasi nadi, apakah terdapat sianosis, jari tabu, dan refill kapiler. Perawat juga melihat pemeriksaan udem pada tungkai kaki. Selanjutnya, pemeriksaan palpasi. Pemeriksaan palpasi meliputi palpasi pada ictus cordis yang dilakukan perabaan untuk menilai lokasi, kuat angkat, dan luasnya ictus cordis. Pemeriksaan selanjutnya ialah pemeriksaan tekanan vena jugularis atau jugular venous pressure.
Atur posisi pasien berbaring dengan membuat sudut 30 derajat dari bidang horizontal dan kepala dimiringkan ke kiri. Mengidentifikasi vena jugularis, menentukan titik toratas pada pulsasi vena jugularis, bendungan vena dengan cara mengurut vena ke bawah lalu dilepaskan. Setelah menentukan titik angulus ternalis, letakkan mistar pertama secara vertikal ke angulus ternalis, lalu memproyeksikan titik tertinggi pulsasi vena secara horizontal ke dada sampai ke titik naburium sterni dengan mistar kedua. Nilai normal pengukuran CVV yaitu 2-6 cm dari ketinggian angulus ternalis. Pemeriksaan selanjutnya ialah perkusi untuk menentukan batas-batas jantung. Batas jantung yang dinilai ialah batas kanan jantung, batas kiri dan bawah jantung, pinggang jantung, dan batas atas jantung. Baik Pak, saya izin untuk keputusan selanjutnya. Mungkin agak merasa teknologi ya Pak ya. Pemeriksaan selanjutnya ialah auskultasi dengan menggunakan stetoskop pada 4 titik utama. Akan mendengarkan detak jantung Bapak. Katup aorta di rongga intrakosta kedua kanan parasternal, katup pulmonal di rongga intrakosta kedua kiri parasternal, katup trikuspid di rongga intrakosta keempat dan kelima kiri parasternal, dan katup mitra di rongga intrakosta kelima linear midcapicula kiri. Dengan menggunakan stetoskop, dengarkan regulitas bunyi jantung 1 dan 2. Serta apakah ditemukan bising atau bunyi tambahan seperti opening snap, ejection click, atau pericardial visional. Baik Pak, pemeriksaannya sudah selesai. Apakah selama pemeriksaan tadi Bapak merasa tidak nyaman atau ada keluhan Pak? Tidak. Baik, terima kasih atas kerja sama Bapak selama pemeriksaan tadi. Dan sekarang Bapak boleh menggunakan baju. Saya izin merapikan alat-alat dan mencuci tangan. Terima kasih Pak. Setelah pemeriksaan fisik dilakukan, perawat mencuci tangan, merapikan alat, dan mendokumentasikan hasil pemeriksaan.